Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasana. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, tim kesehatan Puskesmas Lumpuy kampanyekan wajib masker di Pasar Sumpang Minangai, Kota Parepare. Sejumlah pedagang dan pembeli diberikan masker serta edukasi pentingnya dalam pencegahan COVID-19. Tim kesehatan di Kota Parepare terus mengkampanyekan wajib masker dengan membagi-bagikan masker ke pedagang dan warga di Pasar Rakyat Sumpang Minangai, Kota Parepare. Kampanye wajib masker sengaja digelar di pasar karena tingginya intens kontak fisik antar warga. Tim kesehatan Puskesmas Lumpuy ini turun langsung memantau aktivitas di pasar untuk memastikan para pedagang dan pembeli wajib menggunakan masker saat melakukan transaksi jual beli. Sejumlah pedagang dan pembeli yang tidak menggunakan masker langsung diberikan masker serta memberikan edukasi pentingnya masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini apa yang dilakukan di tim kesehatan ini? Pembagian masker kepada pedagang, terus pengunjung pasar yang masuk untuk berbelanja di Pasar Sumpang. Bu, apa sih yang menjadi tujuan Bu pembagian ini Bu? Agar untuk menghindari pencemaran virus corona, di mana sekarang ini virus corona semakin bertambah, jadi kita harus himbaukan kepada semua masyarakat agar tetap menggunakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer. Tadi kita lihat beberapa pengunjung masih ada yang tidak menggunakan masker. Bagaimana melihat ini Bu? Masih minim kesadaran atau bagaimana Bu? Iya, makanya kita harus motivasi agar ya tetap memakai masker. Oke ya Bu ya. Ya, Tahun mata? Bidan Alia. Siapa? Bidan Alia. Alia. Ganti. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Komisi 1 DPRD Parepare bersama dengan dinas terkait melakukan inspeksi mendadak di sejumlah retail yang ada di kota Parepare. Dalam kegiatan ini ditemukan beberapa retail yang nakal karena tidak memiliki dokumen perizinan. Sejumlah retail di kota Parepare diduga tidak memiliki dokumen perizinan. Pemerintah setempat akan mengancam menutup usaha retail jika terbukti melanggar. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Perdagangan, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satpol PP Kota Parepare bersama-sama melakukan inspeksi mendadak di sejumlah retail di wilayah Kota Parepare. Dari hasil sidak, ditemukan salah satu retail yang tidak memiliki dokumen perizinan, yang bahkan izinnya telah mati sejak 6 tahun lalu. Komisi 1 DPRD Kota Parepare bersama dengan Sintap, bersama dengan Dinas Perdagangan, Satpol PP. Ini kaitannya kita melakukan pemeriksaan lapangan, dokumen-dokumen perizinan retail modern. Ada beberapa retail modern yang kami sampel tadi, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, perizinannya semua bermasalah. Justru yang kami temukan di retail modern pemilik lokal justru yang tertib. Nah ini yang menjadi apa namanya ya? Kami kesal rasanya ya. Masa ada yang tadi kita temukan Alfamart di SPBU Lumpuy itu perizinannya sudah 2015 sudah kadaluarsa. 6 tahun dia melakukan usaha tanpa dokumen yang resmi. Nah, oleh karena itu kami undang rapat sebentar sore kita sama-sama mengevaluasi persoalan rekomendasinya, apakah nanti kami tutup atau tidak, nanti di rapat sebentar sore kita putuskan. Apakah memungkinkan ini ada yang ditutup nanti Kak? Bisa saja kami tutup dan memberi kesempatan untuk mengurus sambil kita tutup. Supaya ini juga harus ada efek jerahnya nih. Harus ada efek jerahnya. Dia cari keuntungan di Parepare, tapi kewajibannya dia tidak laksanakan. Oh, tadi ada di sini soal produk lokal di retail modern gitu. Ya, kita juga tidak melihat ini di retail modern Alfamart, Indomaret, Alfamidi. Ada space yang disiapkan untuk produk-produk lokal. Berbeda dengan Wahyu Kencana umpamanya. Wahyu Kencana itu menyiapkan space-nya untuk produk lokal seperti abon ikan, keripik,
apa namanya tadi itu ada do lapor dan sebagainya. Jadi ini yang mesti juga dilakukan dan itu nanti kami sampaikan di rapat. Oh, kan sudah ada 5 tahun itu yang 6 tahun ya, apa namanya tidak bagus izinnya. Iya. Apakah itu buntut dari tidak bagusnya pengawasan dari pemerintah Kota Parepare? Ya, ini kan juga menjadi pertanyaan bagi kita terhadap instansi teknis. Ya, selama 6 tahun apa yang dilakukan? Oleh karena itu nanti rekomendasinya nanti kita di rapat, apakah kami merekomendasikan kepada eksekutif untuk menutup atau bagaimana? Ya. Selain dokumen perizinan, sidak dilakukan untuk memastikan para pengusaha ini apakah menyerap pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta apakah juga menjual 20% makanan lokal. DPRD Kota Parepare bersama Satpol PP turun menyikapi terkait dengan persoalan perizinan yang sedang berkembang di Parepare. Jadi kami langsung on the spot beberapa toko dan memang ternyata beberapa toko memang tidak memperpanjang izin. Jadi sebentar kami mengundang semuanya penanggung jawab perizinan dari beberapa toko retail modern untuk bersama-sama duduk di Komisi 1 DPRD Kota Parepare menyikapi persoalan ada beberapa yang tidak atau belum memperpanjang sistem baik sistem OSS. Pak, tadi ada yang sampai 6 tahun izinnya tidak apakah kemudian langkahnya disidak untuk mengawasi? Jadi ada beberapa toko yang ternyata menurut kami 6 tahun. Jadi ini sebentar kami mencoba mengklarifikasi di DPRD Kota Parepare. Jangan sampai mereka baik sistem OSS ternyata ada atau secara fisik mereka memang tidak ada. Jadi nanti ini kita klarifikasi sebentar. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Misa jelang HUT Bayangkara ke-75, Polres Parepare menggelar aksi penanaman pohon di Minrulange, Kelurahan Watang, Bacukiki, Kecamatan Bacukiki. Berikut liputannya. Polres Parepare bersama jajarannya menggelar aksi penanaman pohon dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-75. Kegiatan ini dipimpin Wakapolres Parepare Kompol Haji Sudarno SH yang berlangsung di Minrulange, Kelurahan Watang, Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada Rabu 23 Juni 2021. Aksi penanaman pohon tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Budi Rusli, Camat Bacukiki Saharudin Esos, unsur TNI, Komunitas Hijau Kota Parepare, serta Karang Taruna Parepare. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Budi Rusli SIPMM di sela kegiatan penanaman pohon mengatakan, penanaman pohon ini untuk menyambut Hari Jadi Polri, di mana Dinas Lingkungan Hidup ikut serta sebagai bagian dari Hari Lingkungan Hidup Sedunia untuk menambah ruang terbuka hijau yang ada di Kota Parepare dengan harapan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan oleh berbagai instansi maupun organisasi kemasyarakatan maupun kelembagaan untuk menambah ruang terbuka hijau yang ada di Kota Parepare. Ya, jadi terkait kegiatan hari ini yang kita laksanakan adalah kegiatan penanaman pohon sehubungan dengan Hari Jadi Polri, dan kami juga dari Lingkungan Hidup ikut mengambil bagian di dalamnya sehubungan dengan pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni yang lalu. Ya, jadi penanaman pohon ini sebenarnya bertujuan untuk menambah ruang terbuka hijau yang ada di Kota Parepare, dan kita berharap kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin bisa dilaksanakan oleh berbagai instansi, organisasi masyarakat maupun kelembagaan untuk menambah ruang terbuka hijau yang ada di Kota Parepare, sehingga komposisi atau jumlah ruang terbuka hijau yang ada di kota kita ini semakin bertambah dan bisa membuat kota kita menjadi lebih sejuk, lebih asri dan aman dari berbagai macam mara bahaya, terutama bencana lingkungan. Ya, Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, DPRD Parepare kembali menggelar rapat paripurna terkait 3 rancangan peraturan daerah yang diserahkan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim beberapa waktu yang lalu. Dan untuk lanjutan paripurna kali ini adalah jawaban Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH terkait tanggapan umum fraksi yang sebelumnya telah digelar.
Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyampaikan tanggapan atau jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap Ranperda tentang 3 rancangan peraturan daerah, masing-masing Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020, Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha, dan Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 4 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan yang digelar di ruang rapat paripurna lantai 3 gedung DPRD Kota Parepare pada Senin 21 Juni 2021. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu Esos, didampingi 2 Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Haji Tasming Hamid SEMH dan Muhammad Rahmat Samsu Alam SH. Adapun susunan acara pada rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Tanggapan jawaban Wali Kota Parepare atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kota Parepare, masing-masing tentang 1. Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020, 2. Ranperda retribusi jasa usaha, 3. Ranperda perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan. Acara ketiga penutup. Di hadapan anggota Dewan yang terhormat, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim memberikan penjelasan atas tanggapan atau pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi meskipun masih dalam konteks makro, dan untuk jawaban yang bersifat teknis akan disampaikan pada tingkat pansus. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh fraksi-fraksi Dewan yang terhormat, sehingga kami tetap berupaya untuk mencarikan solusi dengan melakukan pembahasan secara bersama-sama sehingga jalan keluar untuk membenahi persoalan tersebut dapat dilakukan secara tepat dan optimal. Permasalahan yang terungkap harus dimaknai sebagai sebuah dinamika dan bagian dari materi yang mesti didialogkan dalam setiap pembahasan, di mana dari waktu ke waktu ekspektasi kita bersama tentu kita akan semakin berharap ada perbaikan dan pembenahan menuju kepada penyempurnaan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare menggandeng Forum Komunitas Hijau dalam mensosialisasikan peraturan Wali Kota nomor 22 tahun 2019 perihal pembatasan timbulan sampah sekali pakai yang digelar di Kebun Raya Jompie. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Parepare menggandeng Forum Komunitas Hijau atau FKH menyosialisasikan peraturan Wali Kota atau Perwali nomor 22 tahun 2019 perihal pembatasan timbulan sampah sekali pakai. Sosialisasi yang dikemas dalam rapat koordinasi dengan menghadirkan sejumlah pengurus FKH, Ketua LPMK, dan Ormas ini digelar di Kebun Raya Jompie pada Rabu 23 Juni 2021. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Jenamar Aslan berharap agar FKH dapat menjadi corong bagi pemerintah dalam mengurangi penggunaan sampah sekali pakai. Program pembatasan timbulan sampah sekali pakai ini adalah memang turunan kebijakan nasional terkait mengenai penanganan dan pengurangan sampah. Oleh karena itu, komunitas-komunitas seperti FKH inilah yang kami perlukan, dan mungkin banyak lagi komunitas-komunitas peduli lingkungan yang ada di Kota Parepare yang akan membantu kita bersinergi dengan kita melakukan upaya-upaya dalam mendorong masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah, khususnya pengurangan sampah plastik. Rencananya pemerintah Kota Parepare melalui DLH akan melakukan lomba RTH di kelurahan-kelurahan. Hal senada juga dikatakan Ketua FKH Parepare, Bahtiar Syarifuddin, bahwa tujuan rapat koordinasi dilakukan agar pengimplementasian perwali yang hampir berusia 2 tahun ini dapat diaplikasikan secara masif di tingkat kelurahan. Kami sengaja mengundang ketua-ketua LPMK beserta beberapa organisasi masyarakat untuk bersama-sama untuk kembali membuka dan menyemangati perwali ini agar supaya betul-betul bisa masyarakat diedukasi, masyarakat bisa dimulai melakukan perubahan pola perilaku, pembiasaan untuk tidak lagi menggunakan produk-produk yang berpotensi menimbulkan sampah plastik sekali pakai. Nah,
memang kami sengaja mereka undang karena kami berharap banyak ketua-ketua LPMK ini sebagai corong utama, garda terdepan untuk bagaimana supaya bisa memberi contoh, bisa menjadi tauladan di tengah-tengah masyarakat. Karena kita tahu persis LPMK ini di Kota Parepare sudah sangat mampu melakukan komunikasi secara langsung dengan masyarakatnya. Nah, kita berharap rapat koordinasi ini betul-betul perwali sudah bisa terimplementasi sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah Kota Parepare. Sebagai langkah kecil dalam pengimplementasian perwali pembatasan timbulan sampah sekali pakai, DLH bersama FKH berinisiatif memberikan cenderamata berupa botol tumbler kepada para peserta. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, layanan jemput bola pengurusan administrasi penduduk program Disduk Capil yang dinilai memudahkan masyarakat banyak diapresiasi warga Kota Parepare. Salah satunya yang diungkapkan warga Galung Maloang, Kecamatan Bacu Kiki berikut ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare rutin melaksanakan layanan jemput bola melalui program pelayanan penerbitan dokumen kependudukan masyarakat atau PPKM. Kali ini tim Disduk Capil melakukan perekaman di RW 2 Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacu Kiki. Dalam kegiatan kali ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare berhasil menerbitkan 51 dokumen kependudukan yang terdiri dari 33 kartu identitas anak atau KIA, 12 KTP elektronik, 2 akte kelahiran, 1 akta kematian, dan 3 kartu keluarga. Izin Pak, bisa dijelaskan kegiatan apa ini Pak? Silahkan. Jadi itulah kegiatan rutinitas yang kita laksanakan sekarang. Kebetulan ada undangan dari Ketua RW 2 Galung Maloang, makanya kita datang untuk perekaman. Yang kita fokuskan adalah KIA-nya, kartu identitas anak dan akte kelahiran. Pak, ada tidak target ini untuk hari ini? Yang jelasnya kita tidak, yang jelasnya kita datangi, kita kunjungi. Kalau target berapa itu nanti kita lihat, ya, untuk targetnya. Dan memang ini sudah kelurahan yang ke-7 semenjak kita laksanakan yang namanya kunjungan ke RW. Tujuan PPKM itu ya Pak ya? PPKM. Layanan jemput bola dari Disduk Capil tersebut dinilai memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan. Hal tersebut diungkapkan Ketua RW 2 Kelurahan Galung Maloang. Izin Bu, bagaimana tanggapan Tak Ibu dengan adanya Disduk Capil di RW Tak? Silakan. Saya merasa dipermudah untuk pengurusan, terutama KIA untuk warga yang sangat membutuhkan identitas. Jadi apalagi langsung cetak, langsung jadi. Jadi ini Bu, kita sudah sosialisasikan sebelumnya ke warga Tak? Sebelumnya saya sudah sosialisasikan bahwa akan diadakan perekaman di sini dan alhamdulillah warga semua menanggapinya dengan baik dan mereka merasa lebih ringan lagi, maksudnya tidak turun lagi ke kantor. Oke, siap. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, demikian apa kabar Parepare kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasana. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.